Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nagari Cahyani dengan NIM K002599 dari kelompok A2. Sini saya akan menjelaskan tentang situs spasialis ekologi di blok 1.2 Sistem Integumen dan Muskuloskeletal. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan tentang muskuli dan neurovaskularisasinya. Jadi pertama di muskuli facialis ini atau di otolog wajah ini dia berkembang dari arcus pharyngeus kedua dan dipersarafi oleh cabang-cabang nervus facialis atau nervus ke-12 yang fungsinya itu untuk mengontrol ekspresi wajah. Nah, muskuli facialis ini dia terbagi menjadi orbitalis, nasalis, oralis, dan muskuli lain. Nah, di kelompok orbitalis ini atau di bagian mata ini, yang pertama ada musculus orbicularis oculi, dia ada pars orbitalis dan pars palpebralis. Jadi fungsinya musculus orbicularis oculi ini dia untuk otot wajah yang mengelilingi mata yang berfungsi untuk menutup kelopak mata dan melindungi mata dan membantu ekspresi wajah seperti menyipitkan mata. Orbicularis berarti dia kan kayak melingkar gitu. Lalu oculi itu kan mata. Lalu yang kedua ada musculus corrugator supercilia. Di sebelah sini. Lalu selanjutnya ada di kelompok nasalis. Nah, di kelompok nasalis ini, di musculus nasalis, dia terbagi dua, yaitu pars transversa dan pars alaris. Lalu ada musculus procerus dan musculus depressor septinasi. Nah, musculus depressor septinasi ini itu ada otot wajah yang fungsinya itu untuk menarik ujung hidung ke bawah dan melebarkan lubang hidung kita. Selanjutnya ada kelompok oralis. Kelompok oralis itu di sebelah sini di bawah mata. Nah, yang pertama itu ada musculus orbicularis oris. Nah, musculus orbicularis oris, nah orbicularis kan berarti kan dia yang kayak melingkar itu. Oris kan mulut, jadi dia letaknya di sebelah sini. Lalu musculus buccinator, dia itu fungsinya sebelah sini, dia untuk membantu mengunyah dengan menahan gigi agar tetap rapat pada gigi. Lalu untuk menjaga makanan di antara gigi dan lidah. Dan dia itu mencegah pipi kita itu tergigit. Lalu di bagian muskuli bawah ini di sebelah sini itu ada depressor anguli oris, depressor labii inferioris, dan musculus mentalis. Nah, kalau depressor itu fungsinya untuk gerak ke arah bawah, sedangkan kalau depressor itu untuk gerak ke arah bawah. Nah, labii itu inferioris berarti dia di bawah bibir. Lalu di kelompok muskuli atas itu ada musculus risorius. Nah, risorius dia itu fungsinya yang membuat mulut kita itu kayak tersenyum gitu. Jadi ada musculus risoriusnya. Nah, jadi musculus risoriusnya untuk ketawa dan tersenyum. Lalu ada zygematicus major e minor. Di sini ini mayor, ini minor. Lalu ada levator labii superioris dan levator labii superioris alikonasi. Nah, jadi levator itu kalau tadi depressor kan fungsinya untuk gerak ke arah bawah, sedangkan kalau levator ini dia fungsinya untuk gerak ke arah atas. Lalu ada juga levator anguli oris. Nah, selanjutnya ada kelompok muskuli lain. Nah, kelompok muskuli lainnya dia ada musculus platysma. Nah, musculus platysma dia itu letaknya di paling superficial di wajah atau paling luar. Nah, fungsinya itu untuk mengencangkan kulit yang untuk menegangkan kulit di leher ini, kulit di leher, bagian depan dan bagian bawah wajah. Lalu fungsinya untuk juga membantu gerakan rahang untuk menekan rahang di bawah yang penting untuk membuka mulut di mandibulannya. Lalu kedua ada musculus auricularis, jadi musculus auricularis anterior dan superior. Di auricularis ini dia fungsinya untuk menggerakkan daun telinga. Ini, nah, yang dia di dekat telinga. Lalu untuk musculus occipitofrontalis dia terbagi menjadi venter frontalis occipitofrontalis di sebelah sini di bagian frontalnya dan venter occipitalis occipitofrontalis di sebelah sini. Selanjutnya ada musculi masticatores. Nah, musculi masticatores ini dibagi di musculi masseter, musculi temporalis, dan musculi pterygoideus lateralis dan musculi pterygoideus medialis. Nah, untuk yang
fungsi mukus masseter ini untuk mengangkat mandibula kita, untuk menutup rahang, untuk mengunyah, menggigit, dan berbicara. Nah, selanjutnya ada neurovaskularisasi. Dan neurovaskularisasi ini ada vaskularisasi arteri dan vaskularisasi vena. Nah, untuk arteri ini, arteri itu memvaskularisasi wajah kita, terutama yang berasal dari arteri karitis eksternal dan sebagian besar dari arteri karitis internal melalui arteri ophthalmicus. Nah, cabang-cabang arteri karitis eksternal ini yang pertama ada arteri tiroidea superior. Nah, dari arteri tiroidea superior ini dia itu menuju ke kolinder tiroid bagian atas dan sebagian leher bawah. Jadi kalau misalnya diurutin ini yang pertama, arteri karitis eksternal ini dia fungsinya untuk ke bagian luar kepala dan wajah, untuk menyuplai darah ke wajah, kulit kepala dan lidah. Sedangkan kalau karotis internal ini dia masuk ke dalam kepala dan otak. Yang pertama, di karotis eksternal ini ada arteri tiroidea superior. Dia menuju ke kolinder tiroid bagian atas dan sebagian leher bawah. Lalu yang faringea ascendens ini dia untuk menyuplai bagian faring di tenggorokan bagian atas dan dasar tengkorak. Lalu yang arteri lingualis dia untuk menuju lidah dan dasar mulut. Yang arteri facialis dia itu cabang utama yang memvaskularisasi wajah bagian depan. Dia memberi darah ke bibir, pipi, hidung, bagian luar, dan sudut medial mata. Dia melintasi daerah mandibula. Lalu ada arteri occipitalis, dia menuju daerah belakang kepala, logi occipital. Dan arteri auricularis posterior dia menyuplai daerah belakang telinga dan sebagian kulit kepala di sekitarnya. Lalu ada arteri temporalis superficialis, dia menuju daerah pelipis dan dahi atas. Ini temporalis superficialis. Dia dapat denyutnya di depan telinga. Lalu arteri maxillaris, dia arteri besar yang menyuplai struktur dalam wajah seperti rahang atas, otot pengunyahan, gigi, dan rongga hidung. Misalnya ada tadi ini maxillaris, occipitalis, facialis, faringea ascendens. Ini yang karotis eksternalnya ini yang menyebar kemana-mana. Ini internal sebagian kecil. Nah, ini karotis komunisnya dia tuh membagi jadi aparatus internal dan eksternal. Nah, untuk inervasinya ini dia dikendalikan oleh nervus facialis, cranial ke-12. Dia untuk menggerakkan otot mimik wajah seperti otot pipi, bibir, dahi, dan keluar mata. Nah, sensoriknya ini dia dihandalkan oleh nervus trigeminus atau saraf kranial ke-5 dengan 3 cabangnya, yaitu nervus ophthalmicus di dahi dan hidung atas, nervus maxillaris di pipi, hidung bawah, bibir atas, dan nervus mandibularis di dahi, bibir bawah, dan rahang bawah. Lalu ada neurovaskularisasi vena. Jadi vaskulari vena ini ada vena jugularis internal, dia mengalirkan darah dari daerah wajah dan daerah lain di kepala. Jadi cabang-cabangnya ada vena facialis, vena tiroidea superior, dan vena faringea. Nah, ini vena tiroidea superior. Lalu ada vena facialis dan di sini ada vena faringea. Ini vena jugularis internal, kan dia agak besar gitu, jadi dia yang akan mengalirkan sini, facialis, dan tiroidea superior. Nah, ini untuk inervasi yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.